支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。 Monkey D. Luffy atau yang lebih dikenal dengan julukan Topi Jerami merupakan kapten sekaligus pendiri dari bajak laut Topi Jerami. Mereka adalah sekelompok bajak laut yang beranggotakan 10 petarung-petarung kuat di dalamnya. Pilihan Luffy untuk menjadi bajak laut dan membentuk kelompok ini tidak lepas dari keinginannya untuk menemukan harta karun legendaris dan menjadi raja bajak laut seperti Goldie Roger. Ketika Luffy masih kecil dan pertama kali melihat kru bajak laut Akagami Shanks, saat itu juga dirinya memiliki cita-cita serta keinginan yang kuat untuk menjadi seorang bajak laut. Karena itu, Luffy sering meminta dan memaksa Shanks untuk dibawa naik ke kapal supaya bisa ikut berpetualang bersama dengan krunya. Dari tindakannya ini, kita bisa melihat bahwa sejak kecil Luffy memiliki ambisi dan tekad yang kuat untuk menggapai impiannya. Dia tidak akan menyerah sampai cita-cita dan keinginannya tercapai, bahkan rela melakukan apapun untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang bajak laut. Lalu, alasan utama mengapa Luffy sangat ingin menjadi raja bajak laut bukan hanya semata-mata karena ingin menguasai dunia atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia bukanlah tipikal orang ambisius dan rakus semacam itu. Namun Luffy justru menganggap bahwa ketika ia bisa menjadi raja bajak laut, maka ia akan menjadi orang yang memiliki kebebasan terbesar di dunia. Selain itu, tekad kuat dan tujuan hidup yang dimilikinya ini tidak hanya ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi dia seringkali menolong orang lain termasuk anggota krunya. Misalnya saat ia menghentikan Nami yang sedang menyakiti dirinya sendiri menggunakan pisau karena menyerah dan kecewa terhadap Arlong. Dalam keadaan seperti itu, Luffy datang untuk menolong Nami. Lalu, tanpa berpikir dua kali, dia datang ke Marcus Arlong dan berhasil mengalahkannya meskipun dengan susah payah. Karena itu, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa Luffy adalah pribadi yang memiliki tekad kuat, mencintai kebebasan, dan sangat peduli terhadap teman-temannya. Mungkin itu adalah sedikit gambaran dari karakter Luffy yang selama ini kita kenal. Namun ternyata, kepribadian Luffy tidak sesederhana seperti yang kita lihat. Masih ada banyak hal yang bisa kita ambil dari karakter ini. Karena itu, pada video kali ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai kepribadian Luffy, melihat bagaimana perjalanan hidup dan perjuangan yang dilakukan di sepanjang serial One Piece. Perjalanan hidup Luffy dimulai di desa Fushia yang terletak di East Blue, tempat di mana ia dilahirkan. Lalu saat menginjak usia 7 tahun, Luffy bertemu dan berteman dengan kru bajak laut yang dipimpin oleh Shanks si rambut merah. Saat itulah Luffy mulai tertarik dan bertekad untuk menjadi bajak laut setelah berinteraksi dengan Shanks dan krunya. Dia bahkan pernah menusuk bagian bawah mata kirinya untuk membuktikan kepada Shanks bahwa dia pantas untuk bergabung dengan kru mereka. Namun sayangnya, Shanks menolak permintaan Luffy dengan alasan bahwa ia masih terlalu muda untuk bergabung dengan krunya. Di suatu waktu, Luffy dan kru Shanks datang ke sebuah bar, tempat di mana mereka biasanya berada. Di sana terdapat sekelompok bandit yang dapat memicu keributan kepada Shanks dan krunya. Bahkan bandit-bandit itu sampai melakukan penghinaan yang cukup parah kepada Shanks. Akan tetapi, di sana Shanks hanya diam dan tidak berbuat apa-apa dengan perlakuan mereka. Melihat hal itu, Luffy kecewa terhadap tindakan Shanks yang tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal selama ini, ia adalah orang yang sangat ia kagumi dan ia anggap sebagai sosok yang kuat. Karena itu, Luffy marah kepada Shanks hingga akhirnya secara tidak sengaja ia memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang membuat tubuhnya memiliki karakteristik seperti karet. Kemudian Luffy yang masih kesal terhadap para bandit itu mendatangi mereka dengan tujuan untuk melampiaskan rasa kesalnya. Namun Luffy yang masih kecil sangat mudah dikalahkan dan malah dijadikan sandera oleh mereka. Sampai pada akhirnya kelompok bandit itu dikalahkan oleh bajak laut merah. Akan tetapi Higuma yang menjadi pemimpin kelompok itu berhasil melarikan diri ke laut sambil menyandera Luffy. Setelah melarikan diri, Higuma melemparkan Luffy ke laut dengan tujuan agar Luffy diserang oleh Raja Laut. Beruntung, Shanks berhasil menyelamatkan Luffy meskipun harus membayarnya dengan harga yang mahal saat dia kehilangan lengan kirinya karena dimakan oleh Raja Laut. Setelah kejadian itu, Shanks harus pergi berlayar bersama krunya. Namun sebelum pergi, ia dan Luffy berjanji satu sama lain bahwa suatu hari nanti Luffy pasti akan melampaui Shanks dan menjadi Raja Bajak Laut. Keinginan kuat Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut membuat Shanks terkesan sampai akhirnya ia kemudian memberikan Luffy sebuah topi jerami. Topi jerami ini adalah hadiah perpisahan dan sebagai tanda perjanjian bahwa Luffy harus mengembalikan topi itu saat dia melampaui dirinya. Jadi alasan mengapa Luffy semakin meneguhkan tekadnya untuk menjadi Raja Bajak Laut karena dia telah melihat Shanks secara langsung rela mengorbankan tangan kirinya demi menyelamatkannya. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena Luffy dititipkan topi jerami yang berharga milik Shanks sebagai simbol perjanjian dan kepercayaan. Hingga saat ini, Luffy mendapatkan tantangan dan arah tujuan yang semakin jelas dalam hidupnya, yaitu untuk menjadi Raja Bajak Laut dan melampaui Shanks.
Dalam perjalanan hidupnya, Luffy memiliki dua saudara angkat yang sekaligus menjadi kakak angkatnya. Kedua orang itu adalah Portgas di Ace dan Sabo. Pertemuan pertama Luffy dengan Ace terjadi saat kakeknya yaitu Monkey D. Crab menitipkan Luffy kepada seorang bandit gunung bernama Dadan. Suatu hari, Luffy mengikuti Ace yang akan pergi keluar karena dia ingin memulai persahabatan dengan Ace. Lalu setelah 3 bulan lamanya, ia terus-menerus mencoba mengikuti Ace sampai akhirnya ia menemukan Great Terminal. Di sana, Luffy mendengar percakapan Ace dan Sabo tentang membeli kapal bajak laut. Mendengar hal itu, Luffy lalu muncul di depan mereka dan berkata bahwa dia juga ingin menjadi bajak laut. Ace dan Sabo yang terkejut setelah tahu percakapan mereka didengarkan oleh Luffy, akhirnya memutuskan untuk mengikatnya ke pohon. Mereka berdua bahkan berencana mengambil tindakan ekstrim dengan berniat untuk membunuh Luffy demi menjaga rahasia mereka. Sementara Luffy panik dan menangis ketakutan layaknya seorang anak-anak. Ace dan Sabo saat itu kebingungan untuk menentukan siapa yang harus membunuh Luffy karena mereka tidak pernah membunuh siapapun sebelumnya. Tapi walaupun Ace dan Sabo berniat ingin membunuhnya, dia tetap menganggap bahwa Ace adalah temannya dan tetap setia kepadanya. Bahkan ketika Luffy disiksa oleh bajak laut Blue Jam, dirinya tetap tidak ingin mengkhianati Ace yang dianggap sebagai temannya. Karena alasan itulah Luffy sebelumnya mengikuti Ace dan mendekati Sabo hanya karena ia ingin memiliki teman. Luffy memberitahu bahwa dia tidak memiliki orang tua yang dapat merawatnya. Karena itu, hal yang paling penting menurutnya adalah bahwa dia tidak ingin sendirian. Dari kejadian itu, akhirnya Ace dan Sabo mulai mempercayai Luffy dan kemudian 3 orang itu resmi menjadi teman. Ternyata ikatan yang mereka buat bukan hanya sekedar teman biasa, namun mereka melakukan sumpah persaudaraan dan melakukan ritual kecil dengan berbagai sake satu sama lain, yang akhirnya membuat ikatan mereka menjadi lebih dalam, yaitu menjadi saudara. Awal petualangan Luffy dimulai ketika ia berusia 17 tahun, yang saat itu ia sudah berhasil menguasai kemampuan dasar dari buah iblis miliknya. Sebelum pergi untuk memulai petualangannya, ia berterima kasih kepada Dadan dan para bandit lain yang telah merawatnya. Setelah itu, Luffy meninggalkan desa dan menaiki perahu kecil dan membawa sebuah tong. Di awal perjalanannya, ia telah bertekad untuk membuat bendera bajak lautnya sendiri dan akan mengumpulkan 10 anggota kru. Karena itu, dengan semangatnya yang membara, Luffy kemudian berteriak dan berkata bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Akhirnya pertemuan Luffy dengan kru pertamanya dimulai ketika ia tidak sengaja berada di dalam sebuah tong yang kemudian ditemukan oleh sekelompok bajak laut. Lalu saat Luffy keluar dari tong tersebut, di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Koby, seorang budak kapal yang akhirnya dibebaskan oleh Luffy setelah mengalahkan pemimpin bajak laut di kapal itu. Setelah itu, Koby menemani perjalanan Luffy untuk berlayar ke pulau berikutnya sehingga Koby dapat mendaftar di marinir. Sesampainya di sana, Luffy memutuskan untuk mencari pemburu bajak laut terkenal bernama Roronoa yang sedang dipenjara. Setelah tiba di kota Shells, Luffy dan Koby mengetahui kebenaran tentang Zoro melalui seorang gadis kecil bernama Rika yang mengatakan bahwa Zoro sebenarnya dipenjara karena telah menyelamatkannya dan ibunya sendiri dari Helmeppo. Setelah mengetahui alasan tersebut, Luffy memutuskan untuk membebaskan Zoro dan ia berjanji akan mengembalikan pedangnya yang sedang disita oleh Angkatan Laut, asalkan Zoro bergabung untuk menjadi anggota krunya. Karena itu, akhirnya Zoro pun menyetujui tawaran ini dan dengan resmi menjadi kru pertama Luffy. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di kota Orange. Di sana, mereka bertemu dengan Nami, sang navigator handal. Saat mencoba merekrutnya, awalnya Nami menolak tawaran Luffy. Bahkan Nami justru menangkap dan mengikatnya untuk dibawa ke hadapan Buggy the Clown. Untungnya itu bukan merupakan nasib akhir Luffy, sebab ia memutuskan berperang melawan Buggy dan krunya, sampai akhirnya Luffy memenangkan pertempuran tersebut. Kini Luffy bersama navigator baru pergi berlayar ke pulau berikutnya untuk mencari anggota kru baru. Ketika sampai di kota Syrup, Luffy bertemu dengan seseorang bernama Usopp. Di desa ini, Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp berusaha mempertahankan desa dari tipu daya licik Kapten Kuro yang telah merencanakan hal licik terhadap seorang gadis cantik bernama Kaya. Setelah kejadian itu, Luffy dan krunya mendapatkan sebuah kapal sebagai imbalan karena telah membantu Kaya. Kapal ini lebih kita kenal dengan nama Going Merry. Luffy dan krunya yang melihat Usopp menuruni bukit dengan membawa sebuah ransel besar mengajaknya untuk menjadi anggota kru bajak laut topi jerami.
Kemudian di saat itu juga, Usopp yang telah menjadi rekan baru Luffy ikut berlayar dan berpetualang bersama dengan anggota kru lainnya. Suatu ketika, Luffy dan Usopp mulai berlatih menembakkan meriam yang ada di kapal mereka. Namun sialnya, tembakan Luffy malah salah sasaran dan mengenai suatu pulau. Terlebih lagi, di pulau itu ada Johnny yang sedang merawat temannya Yosaku karena jatuh sakit. Karena itu, Johnny datang ke kapal Going Merry untuk meminta pertanggungjawaban. Setelah menjelaskan perkara yang terjadi, akhirnya Luffy meminta maaf dan berusaha mengobati Yosaku semampu mereka. Namun berbagai upaya yang mereka lakukan tidak bisa menyembuhkannya. Sampai akhirnya Luffy menyadari bahwa kru mereka membutuhkan seorang koki. Mendengar hal itu, Johnny memberitahu Luffy di mana mereka bisa mendapatkan koki di sebuah restoran mengapung yang bernama Barathi, di mana restoran ini menjadi tempat Luffy untuk mendapatkan kru sekaligus koki yang sedang ia cari, yaitu Sanji. Tapi mengajak Sanji bukanlah perkara yang mudah. Luffy sudah mencoba beberapa kali untuk meyakinkan Sanji bergabung dengan krunya, hingga tiba di mana Sanji berbicara tentang impiannya untuk menemukan All Blue dan melihat secara langsung perjuangan yang dilakukan Luffy saat bertarung melawan Don Krieg. Di saat itulah Sanji merasa kagum dengan apa yang dilakukan Luffy. Selain itu, kepala restoran yang bernama Zeff juga meyakinkan Sanji bahwa Luffy adalah anak yang mampu mengubah pemikirannya. Karena itu, akhirnya Sanji menerima ajakan Luffy dan resmi menjadi kru topi jerami. Itulah beberapa contoh perekrutan anggota kru topi jerami yang dilakukan oleh Luffy. Namun jika dilihat secara umum, ajakan Luffy seringkali ditolak terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka bergabung ke dalam kru. Tetapi Luffy tidak pernah memaksa kehendak seseorang untuk bergabung dengan krunya. Luffy selalu berharap bahwa jika seseorang bergabung dengan krunya, maka keputusan tersebut atas dasar keinginan dia sendiri, bukan paksaan orang lain termasuk dirinya. Seperti saat ia mengajak Sanji, meskipun sempat menerima penolakan, Sanji pada akhirnya memutuskan untuk bergabung. Kemudian contoh lain bisa terlihat saat ia mencoba untuk mengajak Franky. Di sana Luffy tidak menggunakan cara kekerasan atau paksaan, tetapi memakai cara yang sedikit aneh namun efektif, yaitu dengan mengambil celana dalam milik Franky sampai akhirnya dia secara sukarela bergabung dengan grup topi jerami setelah diberikan nasihat oleh Iceberg. Sikap Luffy yang bersikukuh untuk mengajak Franky tentu tidak lepas dari kemampuan yang dimiliki Franky dalam hal merawat, memperbaiki, dan memodifikasi kapal. Pada momen ini kita bisa melihat bahwa Luffy tidak selalu menjadi orang yang konyol dan polos. Ia juga bisa menjadi pribadi yang penuh perhitungan serta menyadari bahwa kapalnya memerlukan teknisi kapal yang hebat. Meski beberapa anggota kru yang direkrut oleh Luffy awalnya menolak ajakannya, namun kita juga bisa melihat bahwa ada seseorang yang menerima ajakan dari Luffy tanpa adanya penolakan terlebih dahulu. Contohnya saat Luffy merekrut Brook. Di sana kita bisa melihat sisi unik dari kepribadian Luffy karena mengajak seseorang untuk bergabung dalam kru dengan alasan karena bentuknya yang unik. Kejadian serupa juga terjadi ketika Luffy merekrut Chopper untuk bergabung karena Luffy sadar bahwa krunya membutuhkan dokter. Namun ajakan Chopper bukan atas dasar alasan itu, tetapi karena Chopper merupakan rusa kutub yang unik dan keren dengan 7 jenis perubahannya. Tak hanya itu, ia juga pernah mengajak seorang pria dalam peti harta karun bernama Gaimon. Padahal jika dilihat dari fungsinya, Gaimon tidak akan berdampak apa-apa terhadap kru. Tapi karena keunikan fisiknya, Luffy malah menawarinya bergabung dengan kru. Tampaknya yang dilakukan Luffy tidak lepas dari pikiran polosnya. Pikiran sederhana yang dimilikinya tidak terlalu mempertimbangkan banyak hal. Namun itulah yang menjadi keunikan dari karakter Luffy. Justru yang dilakukan adalah untuk mempersatukan berbagai keberagaman itu sehingga membuat krunya menjadi berwarna. Berbeda dari peristiwa sebelumnya, ternyata Nico Robin bergabung tanpa diminta ataupun diajak oleh Luffy. Bahkan awalnya mereka berada di kubu yang berlawanan. Semua dimulai saat pimpinan Robin yang bernama Crocodile dikalahkan oleh Luffy. Saat itu dirinya ditolong oleh Luffy agar tidak tertimpa oleh reruntuhan sisa pertarungan mereka. Karena itu Robin yang sudah tidak mempunyai tempat untuk pergi ataupun kembali, akhirnya meminta Luffy untuk bergabung ke dalam kru. Namun dengan sikap yang polos dan tanpa mencurigai, Luffy pun setuju dengan permintaan Robin. Anggota kru terakhir yang bergabung dengan bajak laut topi jerami adalah Jinbe. Pada awalnya Jinbe ingin bergabung setelah ditawari oleh Luffy, tapi dia menyatakan bahwa masih memiliki urusan yang belum selesai untuk dilakukan, yaitu meninggalkan aliansinya dengan bajak laut Big Mom. Lalu setelah urusan itu selesai, dia dengan senang hati resmi bergabung dengan kru topi jerami. Pada dasarnya, kebebasan adalah sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Menjadi manusia berarti dapat membuat pilihan berdasarkan keinginannya sendiri, memutuskan apa yang baik dan apa yang jahat menurut akal pikirannya sendiri. Manusia memiliki kebebasan sebab ia adalah makhluk yang bisa sadar akan keberadaannya sendiri.
Inilah yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Berbeda dengan hewan, tumbuhan, atau benda-benda di dunia yang tidak dapat memiliki kebebasan seperti yang dilakukan oleh manusia. Mereka tidak dapat membuat keputusan untuk diri mereka sendiri dan tidak sadar akan keberadaan dirinya sendiri. Tetapi manusia selalu dapat membuat keputusan itu untuk dirinya sendiri. Meskipun itu juga merupakan pilihan diri untuk menggunakan kebebasan itu dalam hidup atau tidak. Melalui kebebasan yang dimilikinya, manusia merupakan otoritas bagi dirinya sendiri. Tujuan, makna, dan bahkan esensi kita bisa ditentukan oleh hanya diri kita sendiri. Manusia memang tidak bisa lepas dari pengaruh sosial, budaya, agama, sejarah, politik, dan lain sebagainya. Namun manusia masih tetap memiliki kebebasan untuk mengolah dan menentukan sejauh mana hal-hal itu berpengaruh kepada kehidupan mereka. Itulah arti dari kebebasan, pemikiran yang selalu mendorong tindakan Luffy. Jika seseorang ingin menjadi raja bajak laut, pada umumnya ia akan memanfaatkan itu untuk mengumpulkan harta, berfoya-foya, rakus akan kekuasaan, dan sejenisnya. Tetapi berbeda dengan Luffy, ia ingin menjadi raja bajak laut karena menurutnya raja bajak laut adalah orang yang paling bebas di dunia. Luffy adalah orang yang sangat mencintai kebebasan. Karena itu tindakan kepolosan dan kecerobohan yang selama ini ia lakukan didasarkan pada sebuah kebebasan. Ia tidak mau terikat dengan mempertimbangkan banyak hal. Dengan kata lain, jika itu tidak terlalu penting, ia tidak ingin terikat oleh pikirannya sendiri. Dia ingin berbuat sesuka hatinya, sesuai kehendaknya. Luffy benar-benar memanfaatkan kebebasan yang ia miliki untuk membuat dirinya menjadi otoritas bagi dirinya sendiri. Seperti saat di Pulau Sabodi, di sana Luffy bertemu dengan Rayleigh. Ia merupakan mantan wakil kapten bajak laut Roger. Karena Roger sudah mendapatkan harta karun One Piece, dapat dipastikan Rayleigh juga mengetahui letak di mana One Piece berada. Namun ketika Rayleigh ingin menjelaskan di mana keberadaan One Piece, Luffy seketika marah dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengetahuinya. Dia ingin mendapatkan One Piece dengan jalan yang dia pilih. Dari peristiwa ini kita bisa lihat bahwa Luffy memang ingin mewujudkan apa yang ia inginkan melalui dirinya sendiri, melalui otoritas dirinya sendiri. Luffy menolak menjadi penguasa atau bos siapapun karena dia ingin bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Orang lain pun harus memiliki kebebasan seperti dirinya. Oleh karena itu dia tidak ingin menjadi orang yang memerintah orang lain. Pada saat pembentukan armada besar topi jerami, dia menolak untuk menjadi pemimpin armada tersebut. Dia justru menginginkan faksi yang setara dan saling membantu kapanpun mereka membutuhkan satu sama lain. Lebih jauhnya, Luffy selalu membagikan kebebasan yang ia punya. Hal itu terlihat saat ia membebaskan kerajaan ataupun negara yang berada di bawah kepemimpinan otoriter tertentu. Misalnya saat ia mengalahkan Arlong dan membebaskan kampung halaman Nami, mengalahkan krokodil di Alabasta, mengalahkan Doflamingo, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya, kebebasan yang diperjuangkan Luffy adalah kebebasan sejati, karena kebebasannya tidak mengorbankan orang lain dan malah memberikan kebebasan pada orang lain yang sedang mengalami pengekangan. Sebagai seorang bajak laut, Luffy sangat haus akan petualangan. Hal itu konsisten dengan alasannya untuk menjadi raja bajak laut dan menjadi orang paling bebas di dunia. Menurutnya, orang dengan kebebasan terbesar di dunia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan kemana saja di lautan. Karena sifat petualang ini, dia cenderung untuk tidak mengambil jalan keluar yang mudah, seperti ketika dia menghancurkan Eternal Pose yang diberikan oleh Robin dengan alasan bahwa dia tidak ingin musuh menentukan tujuannya. Usopp juga berpendapat bahwa itu mungkin untuk mencapai Laugh Tale tanpa melawan 4 kaisar sama sekali. Mendengar pendapat tersebut, Luffy menunjukkan ekspresi kekecewaan yang ekstrim dikarenakan ia selalu mengunjungi berbagai pulau dan lokasi yang membuat kagum pada pemandangannya yang lebih luar biasa. Dia sama sekali tidak berniat bersikeras mencari di mana sebenarnya One Piece berada sampai dia menemukannya sendiri. Bahkan dengan tegas, ia langsung menyatakan akan berhenti menjadi bajak laut jika krunya mencoba mencari tahu langsung dari Rayleigh. Ia tidak mau petualangannya menjadi petualangan yang membosankan karena sudah mengetahui One Piece terlebih dahulu. Kemudian, salah satu sikap yang menonjol dari karakter Luffy yaitu kurangnya perasaan defensif terhadap dirinya sendiri, sehingga Luffy sangat jarang untuk berhati-hati di beberapa situasi yang berbahaya. Ia bahkan dapat tertawa terbahak-bahak saat menghadapi situasi yang sangat penting. Misalnya ketika topi jerami mendekati Knock Up Stream untuk pergi ke Pulau Langit.
atau saat mereka memutuskan untuk memasuki Thriller Bark dan turun ke pulau manusia ikan. Semua itu Luffy lakukan dengan tidak pernah memperlihatkan ketakutannya sama sekali. Sebagai seseorang yang menyandang nama D, Luffy memiliki sifat yang sama, yaitu tidak takut mati. Dia sering menyatakan bahwa tidak apa-apa jika dia mencapai tujuannya atau mati di jalan. Luffy juga tersenyum ketika dirinya hampir dieksekusi oleh Buggy di Lodgetown, hal yang mengingatkan kita saat Roger dieksekusi. Selain itu, keberanian Luffy semakin terlihat jelas saat ia menyelamatkan Robin yang dibawa ke Enies Lobby. Dengan kemampuan membaca poneglyphs miliknya, Robin dianggap sebagai manusia iblis oleh pemerintah dunia, sehingga keberadaannya harus dilenyapkan dari muka bumi. Enies Lobby sendiri merupakan tempat yang menyeramkan bagi para bajak laut. Namun tanpa mempertimbangkan banyak hal dan berpikir terlalu lama, Luffy beserta krunya datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Robin. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan membakar bendera pemerintah dunia. Tak hanya itu, bahkan jika dia berada di tempat yang aneh dan menakutkan, dirinya malah tersenyum, senang, atau bahkan tertawa di tempat seperti itu. Ketika berhadapan dengan orang yang paling berbahaya dan menakutkan seperti Shichibukai, Yonko, dan Angkatan Laut, bahkan Luffy tidak segan-segan untuk meninju seorang Tenryubito dengan sangat keras. Tindakan itu dilakukan Luffy karena ia begitu kesal ketika temannya diperlakukan semena-mena oleh Tenryubito. Sepanjang serial One Piece, kita bisa tahu betapa Luffy sangat setia kawan dan loyal kepada teman-temannya. Ia juga rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menolong mereka semua. Inilah yang menjadi hal menarik dari kepribadian Luffy. Dia sangat mencintai kebebasan, tetapi tidak sewenang-wenang dan sangat peduli pada teman-temannya. Dia tidak keberatan jika harus mati saat mewujudkan impiannya, tapi dia juga tidak keberatan jika harus mati demi menolong teman-temannya. Dengan demikian, secara ceroboh dan spontan, dirinya rela menempatkan keselamatannya sendiri dalam bahaya untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan kematian atau menyebabkan cedera permanen pada dirinya sendiri. Hal ini bisa dilihat saat di pertempuran Marineford untuk menyelamatkan Ace. Di sana, Luffy meminta Ivankov untuk menyuntikkan hormon agar tubuhnya memiliki daya tahan yang lebih demi menolong Ace. Contoh lain saat ia menggunakan Gear 3 berkali-kali untuk mengalahkan Noah di Pulau Manusia Ikan. Padahal dia sudah kehilangan banyak darah setelah bertarung dengan Hody Jones. Jika ditelisik lebih dalam, pengertian loyalitas adalah kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh, serta konstan kepada seseorang atau sesuatu. Dari pengertian tersebut, apa makna dari loyalitas Luffy jika dihadapkan dengan sikapnya yang cinta pada kebebasan? Apakah hal itu berkontradiksi? Padahal Luffy bebas untuk tidak berjuang sebegitu beratnya demi orang lain. Luffy memiliki kebebasan untuk mengacuhkan orang yang meminta tolong kepadanya. Bebas untuk mengacuhkan orang yang sedang kesulitan. Hal-hal itu berkaitan dengan sikapnya yang bertindak sesuka hati. Tampaknya Luffy bukanlah tipe orang yang memiliki pemikiran rumit, terutama dalam masalah prinsip hidup. Ia bisa melakukan apapun yang ia mau terlepas dari apakah tindakannya akan terlihat bertentangan atau tidak. Ia bertindak sesuka hati dan sesuai dengan apa yang membuatnya senang. Jika kebebasan adalah sesuatu yang ia senangi, maka ia mencintai kebebasan. Itu juga berlaku untuk loyalitas. Jika tindakan setia kawan adalah sesuatu yang ia senangi, maka ia akan melakukan tindakan itu. Tindakan sesuka hati Luffy sejauh ini selalu bermanfaat bagi banyak orang. Ia justru tidak berubah menjadi pribadi yang egois, rakus, dan tidak mempedulikan orang lain. Semua itu tidak lepas dari sifat kebaikan dan ketulusan luar biasa dari hati Luffy, sehingga tindakannya pun tidak merugikan orang lain. Pada akhirnya, pribadinya yang unik, ceroboh, setia kawan, berani, dan pecinta kebebasan kadangkala tidak sesederhana yang dibayangkan. Ia bisa begitu cinta akan kebebasan namun tetap peduli dan terikat dengan orang lain. Kebebasan dan kebaikan hatinya menjadi perpaduan luar biasa untuk membawa tawa dan bahagia bagi banyak orang, bukan untuk mengekang atau bahkan merenggut kebebasan orang lain. Itulah sosok Monkey D. Luffy. Terima kasih.